Israel bernama Israel Quds menyebut rencana ini dapat membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berakhir seperti mantan pemimpin Irak Saddam Hussein. Yair Lapid juga mengecam Erdogan. Lapid mengatakan kalau Erdogan itu bahaya bagi Timur Tengah. Jadi kali ini gue akan bahas mengenai konflik Palestina dan juga Israel nih, yang mana berita-berita tentang Palestina udah mulai redup ya kan saat ini. Jadi ya perang Hamas ini sebenarnya udah lama cuy. Ya gue jelasin sedikit lah kronologinya dan kalian pasti juga udah tahu ya kan. Perang ini dimulai ketika pasukan militer Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Nah tetapi Hamas ini menyerang bukan tanpa alasan cuy. Dikutip dari laman Al Jazeera, kelompok Hamas ini telah meriliskan dokumen setebal 16 halaman yang berjudul Our Narrative pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 yang lalu cuy, dimana dokumen tersebut berisi mengenai alasan militer Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 tersebut cuy. Waktu itu Hamas mengatakan serangan 7 Oktober itu merupakan langkah yang diperlukan dan respon normal untuk mengkonfrontasi semua konspirasi Israel terhadap rakyat Palestina saat itu. Atau bisa diartikan serangan tersebut bentuk respon Hamas atas kekejaman dan juga kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina men. Ya, laporan Hamas itu juga mengatakan alasan serangan tersebut menyebutkan adanya kampanye pembangunan permukiman Israel dan juga yudaisasi tanah Palestina di tepi barat dan juga di Yerusalem men, yang waktu itu sedang diduduki, serta pembunuhan ribuan warga sipil Palestina dari tahun 2000 hingga tahun ini ya kan. Dan akibat serangan tersebut menewaskan setidaknya sekitar 1139 orang yang sebagian besar warga sipil di wilayah Israel men. Yang mana serangan tersebut tuh ternyata juga berasal dari pihak Israel itu sendiri cuy. Berdasarkan dari CNBC Indonesia, kejadian tersebut juga dikonfirmasi oleh seorang warga pemukiman Yahudi Kibbutz Be'eri bernama Yasmin Poral, menyebut warga sipil Israel juga dibunuh oleh pasukan keamanan mereka sendiri. Ya kalian udah pasti tahu lah ya berita-berita viral di awal konflik Palestina dan juga Israel ini. Dan dikutip dari Al Jazeera juga, akibat serangan Hamas tersebut Israel menanggapi dengan mengebom Gaza cuy, yang telah berada di bawah blokade Israel selama 17 tahun, yang menewaskan lebih dari 25.000 orang, sebagian besar perempuan dan juga anak-anak men. Dan konflik Hamas dan juga Israel ini berlangsung hingga sekarang cuy, yang mana kondisi Palestina yang sekarang ini adalah sungguh-sungguh miris men. Ya karena kebanyakan korbannya itu adalah anak-anak perempuan dan juga lansia men, yang mana notabene itu mereka itu adalah warga sipil. Dan kondisi saat ini sekitar 1 juta lebih warga Palestina di Gaza harus mengungsi ke selatan, yaitu ke kota Rafah men, yang mana kota Rafah ini menjadi tempat terakhir buat warga Palestina supaya aman men. Ya karena kota Rafah ini udah perbatasan antara Mesir dan juga Palestina cuy, dan di perbatasan tersebut ada tembok tinggi gitu ya kan, yang mana warga Palestina itu udah tidak bisa kemana-mana lagi cuy. Ya padahal kota Rafah ini sudah ditetapkan sebagai safe zone atau zona aman ya kan. Dan tragisnya Israel menyerang kota Rafah pertama kali pada Minggu 26 Mei 2024 kemarin cuy. Yang menyedihkan adalah kota Rafah itu dipenuhi oleh warga yang mengungsi akibat perang ini cuy, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dengan kata lain, korbannya adalah warga sipil. Dan tragisnya serangan Israel itu terjadi di malam hari cuy, ketika warga Palestina sedang bersiap untuk tidur. Dan akibat serangan tersebut sebagian besar korban tewas dan juga hangus terbakar oleh kobaran api yang menjalar dengan cepat di tengah-tengah camp dan juga terkena ledakan bom yang besar cuy. Dan anehnya setelah korban terjatuh di Rafah ya kan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi hal tersebut dengan mengatakan kecelakaan tragis cuy. Ya kecelakaan apa jadi ya gila ya kan, ini orang dengan entengnya gitu ya kan ngomong kecelakaan yang mana gak masuk akal cuy. Ya padahal udah jelas Rafah itu tempat pengungsian.
Ya gimana ya, mereka itu kan cuman pengen aman gitu ya kan, mencari perlindungan di Rafah gitu ya, tetapi justru diserang oleh Israel dengan brutal men. Dan dikutip dari Kompas, tujuan Israel menyerang kota Rafah adalah untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mendorong pembebasan sandera kami dan tujuan perang lainnya men. Ya mereka menyerang kota Rafah yang mana banyak anak-anak, perempuan dan juga lansia untuk tujuan pembebasan sandera dan juga perang lainnya gitu ya kan. Ya perang lainnya apa antara rakyat Palestina gitu ya gak mungkin kan, ya udah gila kali ya. Ya padahal ya setahu gue nih yang namanya perang tuh tentara lawan tentara gitu ya. Contohnya kayak perang Rusia Ukraina ya kan, ya mereka tuh jelas-jelas tentara lawan tentara gitu ya kan, ya bukan tentara lawan warga sipil men. Itu namanya bukan perang tapi genosida. Dan karena serangan Israel ke kota Rafah ini kemarin-kemarin tuh rame cuy di Instagram dan juga media sosial lainnya, yaitu All Eyes on Rafah atau slogan All Eyes on Rafah ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram bernama Shaf4012 dan unggahan tersebut sudah dibagikan lebih dari 47 juta pengguna Instagram, yang mana tujuan tersebut ajakan agar semua orang menaruh perhatian besar pada kondisi warga Gaza terutama di Rafah men. Dan akibat serangan Israel ini konfliknya udah semakin melebar nih cuy, dimana berita baru-baru ini Turki akan mengirim pasukannya ke Israel men, ya untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina ini cuy. Dan dikutip dari CNBC Indonesia, Presiden Turki bernama Recep Tayyip Erdogan menyampaikan dalam pertemuan partainya pada Minggu 28 Juli 2024 yang lalu men, Erdogan saling mengancam dengan pejabat Israel atas operasi militer IDF di Gaza serta saling serang dengan kelompok bersenjata Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Dan Presiden Erdogan juga mengatakan kita harus sangat kuat agar Israel tidak dapat melakukan hal-hal konyol ini kepada rakyat Palestina ya kan. Lalu apa sih tujuan Turki tersebut? Ya kemungkinan mengirim pasukannya ke Israel adalah karena Erdogan sudah sangat geram ya kan, dan marah banget nih kepada Israel yang terus-terusan menyerang warga Palestina men. Dan kemarahan Erdogan ini atau Erdogan tersebut adalah bentuk kemarahan Turki kepada dunia internasional. Dikutip dari CNN Indonesia, pertanyaan Erdogan sebagai upaya memberikan tekanan dunia internasional untuk segera menentukan sikap atau segera menentukan langkah apa setelah resolusi PBB dan juga keputusan Mahkamah Internasional. Ya gimana gak marah cuy, padahal bulan Juni kemarin Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza men. Namun gencatan senjata tersebut tidak kunjung terwujud cuy, dan Israel masih menggempur wilayah di Palestina men. Dan yang membuat Erdogan semakin marah adalah sebulan setelah resolusi itu, Mahkamah Internasional memutuskan penduduk Israel di Palestina ilegal dan harus segera diakhiri. Namun pemerintah Benjamin Netanyahu mengabaikan dan terus melakukan pendudukan serta serangan terhadap rakyat Palestina men. Dan perilaku Israel yang tidak mengikuti hukum internasional dari PBB, bahkan yang lebih parahnya lagi nih ya, bisa aja negara-negara lain yang gak sabar termasuk ya seperti Turki ya bisa aja kan melakukan tindakan atau serangan kepada Israel ini ya kan, ya secara sepihak. Waduh ngeri banget gak tuh ya kan. Ya kita udah tahu lah ya, Presiden Turki ini memang salah satu yang mendukung Palestina gitu ya. Bahkan dari awal-awal konflik Palestina dan juga Israel ini, Presiden Erdogan ini sering mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina ini men. Dan akibat pertanyaan tersebut, Israel menanggapi nih dengan mengatakan melalui Menteri Luar Negeri Israel bernama Israel Katz menyebut rencana ini dapat membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berakhir seperti mantan pemimpin Irak Saddam Hussein. Ya selain itu, Israel Katz juga memposting di X yang dulunya adalah Twitter ya kan, yang mengatakan Erdogan mengikuti jejak Saddam Hussein dan mengecam akan menyerang Israel. Dengan kata lain, jika Erdogan ikut campur nih ya kan, Erdogan akan mengalami nasib yang sama dengan Saddam Hussein men. Waduh gila.
Ya, kalau bener-bener terjadi sih pasti bakal perang juga nih ya kan, Turki dan juga Israel. Dan sebagai informasi aja nih, Saddam Hussein yang waktu itu adalah presiden Irak digulingkan selama invasi Irak yang dipimpin Amerika Serikat pada tahun 2003. Ia bersembunyi tetapi akhirnya ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat, dihukum oleh pengadilan Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan memiliki senjata pemusnah massal, dan dieksekusi dengan cara digantung pada 30 Desember 2006 yang lalu, men. Yang ternyata kedua klaim tersebut kemudian terbukti salah. Selain itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid juga mengecam Erdogan. Lapid mengatakan kalau Erdogan itu bahaya bagi Timur Tengah dan calon diktator, dan juga mengatakan dunia dan khususnya untuk anggota NATO harus mengutuk keras ancaman yang keterlaluan terhadap Israel dan memaksa untuk mengakhiri dukungannya terhadap Hamas. Lapid. Ya gimana ya, ini orang gak kocak, men. Sampai segitunya loh. Padahal kan Erdogan mengirim pasukannya cuman ingin menghentikan atau menstop serangan Israel kepada rakyat Palestina, men. Dan juga untuk membantu warga Palestina ya kan. Justru yang keterlaluan itu adalah Israel itu sendiri, men, yang menyerang kota Rafah, yang mana tidak ada sama sekali tentara Hamas di sana. Ya cuman ada pengungsi yang jadi korban ya kan. Ya semoga tidak terjadilah perang yang lebih luas lah ya karena yang ngeri juga cuy, jika seandainya memang terbukti benar-benar akan mengirim pasukannya ke Israel, maka konflik ini tuh semakin meluas, men, dan gak bakal selesai ya kan. Ya bisa jadi perang bakal meluas lagi ya. Kemudian kita akan bahas juga nih apa dampak dari Turki mengirim pasukannya ke Israel, yang pastinya seperti gue bahas tadi ya kan, konflik Palestina dan juga Israel ini semakin meluas cuy. Padahal saat ini aja sebenarnya yang terlihat bukan hanya pasukan pejuang Hamas dan juga tentara Israel aja ya kan. Beberapa kelompok pejuang Timur Tengah lain yang seperti Houthi dan juga Hizbullah juga telah memberikan dukungan kuat bagi perjuangan Palestina dan juga Turki yang benar-benar mengirimkan pasukannya ke Israel, men. Ya kemungkinan perkara ini akan menjadi sangat rumit cuy, tetapi di sisi lain Israel juga tetap ngotot tuh. Mereka tidak mau mundur sebelum semua tujuannya tercapai ya kan. Ya memang dari dulu Israel ini terkenal keras kepala banget, men, dan pastinya Israel akan didukung negara-negara sekutunya cuy, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Ya sebenarnya yang kasihan di sini adalah warga Palestina, men, yang tidak bersalah cuy. Ya karena mereka sebenarnya cuma ingin hidup dengan nyaman gitu ya kan. Dan jika konflik semakin melebar, maka korban akan semakin bertambah cuy. Dan dampak selanjutnya yang kemungkinan terjadi adalah perpecahan di antara anggota NATO. Sedikit informasi aja nih, North Atlantic Treaty Organization atau dalam bahasa Indonesia yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang bisa disebut adalah NATO, adalah aliansi politik dan militer internasional pada bidang keamanan, atau dengan kata lain kurang lebih menciptakan stabilitas kawasan dan juga memastikan keamanan terutama di kawasan Eropa bagian barat, men. Dan anggota NATO itu banyak juga cuy, sekitar 30 anggota negara yang sudah jadi anggota NATO cuy, termasuk Turki, dan itu belum negara-negara lain yang bermitra dengan NATO cuy. Ya jadi dilema juga lah ya kan masalah ini ya kan. Di suatu sisi Turki adalah salah satu anggota resmi NATO, dan sedangkan Israel mempunyai hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara anggota seperti NATO. Apalagi kalau sampai Israel menyerang salah satu negara anggota NATO, maka NATO sendiri wajib melaksanakan pasal 5 dari perjanjian NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, men. Lalu dampak terakhir nih cuy, yang kemungkinan terjadi adalah Israel akan kehilangan dukungan ya kan, ya karena Israel ini bisa dibilang tidak tahu diri gitu. Ya setelah mengancam Presiden Turki atau Erdogan dengan menjadikan nasib yang sama seperti Saddam Hussein, dan sekarang malah meminta NATO untuk mengeluarkan Turki dari anggota NATO, yang mana Turki adalah anggota resmi NATO cuy, yang mana sebenarnya tersebut sangat tidak pantas untuk dilakukan cuy. Ya gimana ya, Israel itu kan bukan anggota resmi NATO, tapi sok-sokan memerintahkan NATO buat mengeluarkan Turki dari NATO gitu ya kan. Dan karena sikap-sikap Israel itu bisa jadi bumerang terhadap diri sendiri, men. Bukannya dituruti keinginannya, justru malah Israel akan kehilangan respek dari anggota-anggota NATO.
Ya semoga aja semua itu gak terjadi lah ya cuy. Ya karena kasihan para korban juga ya kan, yang gak bersalah. Dan konflik Palestina dan juga Israel ini cepat selesai ya kan, ya karena yang jadi korban adalah anak-anak dan juga perempuan dan juga lansia gitu. Ya oke cuy, segini aja pembahasan hari ini mengenai konflik Israel dan juga Palestina. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir men. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen sebanyak-banyaknya men. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel Kamar Kreator cuy tentunya ya kan. Ya sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.